Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di pematang sawah, dan dari titik ini saya akan menuju ke lokasi yang kemarin itu terlihat di atasnya itu ada sebuah awan, yang awan itu mirip sebuah ombak ya. Apakah itu gambaran dari ombak tsunami ya, atau itu adalah sebuah lukisan ya, menggambarkan sebuah lukisan tsunami yang besar seandainya terjadi getaran yang besar pula pada bumi ini, yaitu gempa megatrust. Oleh sebab itulah ya, karena TV Lebaran mungkin juga penasaran kira-kira di sana ada apa, kok kemarin itu terdapat sebuah bentangan awan yang mirip sebuah ombak yang besar, atau kita sebut aja ombak tsunami gempa megatrust. Jadi liputan kali ini sekali lagi bukan untuk menakut-nakuti atau untuk ya bikin kita kok deg-degan, tidak, tapi video ini adalah video untuk agar kita lebih waspada dan lebih hati-hati, karena kan peringatan bahwa akan ada sebuah bencana besar, sebuah gempa megatrust yang bisa jadi juga diikuti oleh bencana-bencana lainnya seperti tsunami dan gunung meletus dan lain sebagainya. Itu disampaikan oleh badan pemerintahan, yaitu badan BMKG, yang menangani hal-hal tentang kebencanaan dari alam ya, berupa gempa dan bisa juga tanah longsor dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di perjalanan, dan saya akan nanti itu pada ekspedisi kita kali ini, kita akan melihat langsung bagaimana kondisi laut selatan yang berada di sisi selatan dari kota Yogyakarta, bagaimana kondisi terbarunya dan bagaimana kondisi terupdate-nya. Apakah ada perubahan-perubahan setelah ada peringatan penting dari BMKG bahwa ada potensi yang sangat besar sekali akan adanya getaran pada bumi ini berupa megatrust. Nah, ini teman-teman, saya sudah berada di jalur lintas selatan, karena nanti untuk menuju ke sana saya akan melewati jalur ini. Kita nanti juga akan melihat kondisi langsung dari muara Kali Opak ya, karena kan kita kemarin sudah mengekspedisi sepanjang Kali Opak yang terdapat sebuah sesar-sesar yang misterius ya, sesar yang penuh tanda tanya, gimana dahulu terbuatnya dan bagaimana kondisi di dalamnya. Karena konon sesar tempuran Opak dan Kali Oyo dan sepanjangnya itulah yang menjadi titik pusat gempa Jogja tahun 2006. Nah, ini teman-teman ya, ini juga kondisi dari jalur lintas selatan, dan seandainya nanti suatu saat ya, entah itu kapan ya, ada tsunami besar, tentu saja jalan lintas selatan ini akan menjadi saksi bisu pertama meluapnya air laut, karena kondisi dan letak dari jalur lintas selatan ini berada sangat dekat sekali dengan laut selatan. Nah, inilah hamparan hamparan sawah ya, pemandangan sawah yang berada di sisi utara dari laut selatan. Jadi seandainya tsunami itu benar-benar ada, tentu saja air itu akan meluap dan sampai menggenangi lokasi ini dan akan terus mengalir ke sisi utara. Dan sekali lagi, video ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk kewaspadaan. Karena apa? BMKG sendiri yang menyatakan bahwa ada dorongan kuat, ada tenaga
tersimpan kuat di dalam bumi ini yang belum terhempaskan, yaitu di Sesar Mentawai dan Sesar Selat Sunda. Dan seandainya nanti kekuatan-kekuatan itu terluapkan, maka akan secara otomatis terjadi sebuah getaran besar di bumi ini, yaitu berupa gempa megatrust. Dan gempa yang sangat besar itu otomatis biasanya akan diikuti oleh bencana-bencana lainnya seperti tsunami, gunung meletus, ataupun nanti juga bisa tanah longsor. Nah, inilah yang menjadi kewaspadaan kita agar kita tidak kaget dan kita juga tidak panik seandainya itu benar-benar terjadi ya. Nah, ini teman-teman, saya sudah akan menuju ke sisi selatan lagi, dan seandainya lagi ya, betul-betul tsunami itu akan ada atau akan datang di suatu saat nanti, tentu saja jalan ini akan menjadi arus pertama kali yang akan mengguling-guling arusnya menuju ke sisi utara. Dan lokasi ini yang pertama kali pula menjadi saksi bisu akan terlihatnya ombak yang sangat besar menggulung-gulung berjalan menuju ke daratan. Nah, inilah teman-teman ya, lokasinya hamparan sawah yang sangat indah sekali, yang berada sangat dekat sekali dengan laut pantai selatan ya. Dan kita juga tidak bisa memperkirakan kira-kira seandainya tsunami itu betul-betul datang akan berapa meter dan akan berapa jauh berjalannya air ke daratan. Ya, kita doakan aja semoga itu tidak terjadi ya. Tapi kalau kita melihat rumus kiamat ya, kalau tidak ada bencana, tidak ada kerusakan, ya tidak akan kiamat-kiamat. Karena kan ya, karena rumus kiamat itu ya sebuah kerusakan ya, atau sebuah hal-hal yang merajalela keburukan, dan pada akhirnya akan berdampak marahnya alam ini menjadi sebuah bencana besar di mana-mana. Nah, ini ya teman-teman ya, lokasinya sangat dekat sekali dengan pantai selatan, dan di depan saya ini adalah Sungai Opak teman-teman ya, dan di sini terdapat muaranya. Kita akan melihat sebentar bagaimana kondisi dari muara Kali Opak yang kemarin kita ekspedisi sepanjang sungainya, dan betul-betul terbukti bahwa sesar-sesar itu betul-betul menyambung, sesar-sesar itu betul-betul saling berkaitan, dan memang tumbukan-tumbukan tanah yang ada di bawah bumi ini yang menyebabkan nanti itu akan menjadi sebuah getaran besar yang konon akan disebut sebagai gempa megatrust. Mungkin banyak orang yang mengatakan ini hoax, ini cuman mungkin omong semata ya. Tapi kalau TV Lebaran, saya sangat percaya sekali bahwa sebuah gempa besar itu memang sudah melambai-lambai, sudah mengingatkan kepada penghuni bumi ini, karena penghuni bumi ini sudah merajalela, sudah baratnya tidak bisa dikandani lagi untuk kebaikan ya. Mereka sudah lupa diri, karena saking makmurnya hidup di dunia ini, mereka sampai lupa diri bahwa ada tatanan yang harus mereka hindari atau tidak jalani ya, yaitu sebuah amar ma'ruf nahi mungkar. Wah, ini TV Lebaran malah sampai kemana-mana. Yang jelas kemaksiatan di dunia ini sudah merajalela, termasuk TV Lebaran ini sudah melakukan banyak maksiat. Jadi TV Lebaran ini juga termasuk salah satu penyebab bencana teman-teman ya. Itu ya, oleh sebab itulah di sini kita hanya bisa mengingatkan sebagai kewaspadaan. Jadi ini juga tidak menakut-nakuti ya, tapi untuk kewaspadaan, karena memang badan yang mengurusi itu di negara ini yaitu BMKG sudah menyatakan bahwa akan ada potensi besar akan datangnya sebuah getaran besar di bumi ini yang bernama megatrust. Mega berarti besar, trust adalah dorongan yang sangat besar yang masih tersimpan
kekuatannya dan belum dihempaskan, dan nanti pengempasannya itu kita tidak tahu, dan di dalam pengempasan itulah ya akan bergetar bumi ini, dan seberapa besar nih besarnya getaran itu yang nanti pun akan menentukan betapa dahsyatnya akibatnya itulah. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di perairan ya. Ini perairan yang berada di Sungai Opak. Jadi muaranya itu ada di sini. Jadi jalurnya yang begitu panjang berkelok-kelok ya, itu muaranya ada di sini. Dan kalau dilihat kan muaranya ini ya tidak sudah tidak segagah dahulu mungkin ya, karena saya lihat ini kayak begitu tenang saja sih. Tapi yang menjadi tanda tanya itu sungai yang begitu tenang aja seperti ini kok bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi di lokasi ini ya, mungkin di sekitar sinilah pokoknya ya, di jalur ini tuh belum lama itu juga ada berita korban jiwa teman-teman ya. Dan ya itulah masih menjadi misteri, apakah di dalamnya itu betul-betul masih ada ruangan-ruangan misterius gitu ya. Tapi kalau ini dari titik pusat gempa agak jauh ya lokasinya ya teman-teman ya. Batuan-batuannya juga tidak sampai sini saya lihat ya, maksudnya tidak terlihat di sini ya. Jadi pentokannya itu ya di tempuran kemarin saya lihat ya. Ya meskipun mungkin di dalamnya ini ya banyak batuan-batuan atau lempengan-lempengan tanah yang ya mungkin masih misterius ya, dan mereka ini bergerak setiap mungkin setiap detiknya atau mungkin setiap menitnya gitu ya. Tapi nanti terlihatnya itu ya kalau sudah beratus-ratus tahun atau berjuta-juta tahun, karena kan getarannya itu sangat lambat sekali ya. Nah ini teman-teman, di sini juga ada kubangan atau tanah. Saya akan mencoba mengekspedisi apakah di sini juga terdapat sebuah batuan-batuan sesar-sesar ya. Tapi kalau saya lihat ini tidak terlihat batuan-batuannya ya, tapi ini kayaknya tanah-tanah rawa ya itu ya. Dan yang menjadi misteri itu saya malah sebuah batuan-batuan yang pernah TV Lebaran temui atau temukan itu di sekitar jembatan Pandan Simo. Apakah itu juga batuan sesar-sesar? Nah ini sebenarnya kalau TV Lebaran tidak mengekspedisi soal gempa, tidak membahas soal gempa, saya tidak akan mengingat ini batuan-batuan yang berada di sekitar Pandan Simo itu ada sebuah batuan-batuan yang masih menjadi misterius. Apakah itu juga tanah-tanah lempengan-lempengan bawah bumi yang termasuk sesar-sesar ya. Dan nanti semoga suatu saat nanti kita dapat mengekspedisi di lain waktu ya. Wah ini teman-teman, di sini anginnya buanter teman-teman nih, buanter sekali ya. Nah ini teman-teman, inilah muara dari Sungai Opak ya, terlihat dari jarak jauh muara Sungai Opak. Saya tidak bisa ke sana ya karena jalurnya agak sulit untuk dilalui ini. Nah ini teman-teman ya, saya akan menyentuh airnya sebagai tanda saya sudah pernah ke sini. Ini ada kerang-kerang ya, atau mungkin keong-keong laut ya yang berada di sini ya. Ini ya. Dan tentu saja lokasi ini ratusan tahun yang lalu mungkin ya tidak seperti ini ya. Sekarang sudah banyak bangunan-bangunan, sudah banyak beton-beton yang berdiri ya untuk menunjang perkebunan atau pertanian di sini ya. Kalau dahulu kala saya yakin masih ranum, masih hijau, masih kayak hutan belantara bener ya. Nah ini di sini juga ada sampah-sampah di sini ya. Banyak sih. Ini saya menemukan sebuah kain ajaib ya. Jadi bagaimanapun juga kain ini mempunyai histori di masa lalu teman-teman ya. Walaupun ini hal sepele, tapi kain yang saya temukan tadi yang saya pegang itu adalah kain sejarah, yang mempunyai sejarah yang pernah dipakai oleh pemiliknya ya. Jadi walaupun cuma sepele, itu mempunyai histori. Dan di sini juga ada sendal Cinderella. Ini juga ada sarimi, ini juga ada sendal Cinderella lagi. Supaya akan saya satukan apakah sama. Kalau sama berarti jodoh ya. Dan ini juga ada kain hijau
yang konon kain hijau itu tidak boleh dipakai di Parangtritis ya, itu karena konon menarik Nyi Roro Kidul terus nanti diambil ya. Dan belum lama ini juga di Parangtritis itu juga ada korban jiwa lagi loh teman-teman ya. Jadi kok ya ibaratnya tuh wisatawan tuh nggak takut dulu, padahal Parangtritis itu kalau dihitung korbannya itu udah ribuan mungkin kalau dari zaman kerajaan dulu ya. Nah ini teman-teman ya, saya akan melanjutkan perjalanan lagi, karena kan nanti di sesi terakhir kita itu harus nanti sampai ke bibir pantainya dan menyentuh air lautnya, biar menandakan bahwa TV Lebaran ini ekspedisinya sudah sempurna, artinya sudah finish ya. Karena kan hari ini ekspedisi kita itu intinya adalah melihat kondisi terupdate, kondisi terkini dari Laut Selatan di saat-saat kemarin itu viral atau heboh akan datangnya potensi gempa megatrust. Dan tentu saja kalau getaran megatrust itu sampai 8,9 liter, kok liter ya, 8,9 skala Richter atau mungkin 9 skala Richter, atau ada yang menyatakan 10 skala Richter atau lebih. Wah itu kan air laut udah kayak apa itu, kayak diudak-udak kan, itu diumbul-umbul gitu. Wah kita tidak bayangkan bagaimana seandainya itu betul-betul terjadi ya. Sebenarnya kalau air laut ini kok datangnya menjadi tsunami itu bening, itu saya kira ya kayak kita itu mandi di kolam renang. Jadi yang menyebabkan banyak korban jiwa ini kan karena airnya keruh, airnya ini membawa banyak benda-benda, barang-barang tajam dari pondasi-pondasi rumah, ada kabel, ada listrik, ada pacul, itu sekali sapu terus menerjang yang ada di depannya, ya tentu saja yang diterjang ya wah sudah tidak karuan juga, tubuhnya banyak goresan. Kan saya dulu pernah melihat video korban tsunami Aceh itu ya, beliau ini kan terjebak di arusnya itu, wah itu juga terluka tuh, banyak luka ya. Itu walaupun ya seandainya airnya itu air bening, itu ya tentu malah jadi kolam renang, tapi kan ini airnya sudah keruh, terdapat benda-benda tajam yang ikut terbawa arus dan mengenai tubuh-tubuh korban tsunami di Aceh pada masa itu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di sebuah jembatan. Ini jembatan penghubung antara ini pantai Depok dengan pantai Samas ya, ini penghubungnya, dan di bawah ini adalah Sungai Opaknya. Nah ini teman-teman, terlihat dari sini gugusan kelokan dari pantai ya, dari Sungai Opak itu dapat terlihat. Dan di depan saya ini adalah pemandangan yang terlihat dari jauh Laut Selatan ya. Tadi yang saya tunjuk tadi adalah ombaknya Laut Selatan. Nah ini teman-teman, saya akan menuju ke pantainya langsung. Saya akan masuk ke Laut Selatan atau menuju titik inti, yaitu lautnya itu saya akan masuk dari pantai Depok ya. Pantai Depok itu terkenal dengan ini nelayan-nelayan yang mencari ikan-ikan ya. Nah ini teman-teman, ini sangat dekat sekali dengan pantainya ya. Ini ada tulisan Pantai Depok ya. Dahulu kala pantai ini adalah pantai yang berbintang 5 lah ibaratnya ya. Jadi menjadi pantai favorit kunjungan para wisatawan ya. Tapi sekarang ya sudah sepi nih ya, kita lihat ya. Ini saya akan mendekat teman-teman, dan nanti mari di saat kita nanti sudah melihat pantainya, saya ajak pemirsa TV Lebaran untuk berimajinasi seandainya bagaimana sebuah besarnya laut yang begitu besar itu terguncang, dan pada akhirnya
airnya itu mampu meluap-luap dan berjalan-jalan tamasya ke daratan. Waduh, kita tidak bisa bayangkan bagaimana itu ya. Ini teman-teman, begitu luas lautnya, begitu dalam lautnya, begitu banyak debit airnya. Itu kalau meluap-luap berjalan-jalan ke daratan, siapa yang akan bisa menghindar? Seandainya terjangannya itu pun begitu besar, saya yakin gunung pun akan bergetar. Wah itu kita tidak bisa bayangkan ya teman-teman. Makanya ini sebagai pengingat kita, ini sebagai kewaspadaan kita, sebagai kehati-hatian kita ya. Kan kalau ada orang yang bilang, wah nanti kalau ada tsunami kita berlindung di gunung yang tinggi gitu. Kalau kita pakai rumus kan getaran itu juga sampai ke gunung, dan gunung itu kalau sudah terkena getaran juga akan terjadi pergeseran, kena air bisa runtuh juga. Aduh, kita mau berlindung kemana ini teman-teman ya? Apa kita harus mencari Doraemon ini ya? Waduh, bisa pakai baling-baling bambu ya. Ini teman-teman, inilah suasana dari Pantai Depok, pantai yang terkenal sebagai pantai nelayan ya. Ini pantai yang di sini itu banyak ikan-ikan fresh. Jadi bagi saat di Lebaran yang pengen makan ikan-ikan yang fresh kondisinya bisa ke sini. Di sini banyak nelayan-nelayan ini. Saya melihat sebuah kapal yang baru saja melaut ini. Tentu saja mereka ini membawa oleh-oleh ya. Oleh-olehnya ya bukan boneka dari India ya, tapi oleh-olehnya adalah oleh-oleh ikan ya. Karena kan kalau lagu dangdut itu kan oleh-olehnya boneka dari India. Kalau ini laut dari Australia ya, karena kan laut selatan ini kalau kita itu telusuri ya, atau kita melakukan perjalanan itu ke selatan terus, itu nanti kita akan sampai ke negara Australia teman-teman ya. Jadi seandainya gempa itu besar terus terjadi tsunami besar juga, itu juga nanti airnya itu sampai ke berbagai negara, karena kan air ini sebagai pembatas dari negara-negara. Padahal dahulu kala benua-benua ini konon adalah menjadi satuan atau kesatuan ya, menjadi satu. Tapi karena ada pergeseran tanah di bawah itu, akhirnya membuat atau muncullah lautan-lautan yang membelah akan benua-benua tersebut ya. Lah inilah teman-teman, derasnya atau besarnya ombak pantai laut selatan yang berada di Pantai Depok ya. Ini terkesan sangat kalem, masih kalem ya. Tapi seandainya mereka dipukul, seandainya mereka diseblak ibaratnya ya, seblak dengan getaran yang besar berupa gempa, mereka akan naik, mereka akan muncul, mereka akan menampakkan kegagahannya di daratan. Dan yang menjadi penghuni di daratan ya tentu akan panik ya. Dan di situ kita mau minta tolong kepada siapa? Kita minta tolong kepada Superman. Superman ada di luar negeri. Kita akan minta tolong kepada Ninja Hattori. Dia sudah tidak menjadi ninja lagi. Waduh, apa kita akan naik ke gunung yang tinggi, tapi ternyata gunungnya juga bergoyang mau roboh. Waduh. Ya, akhirnya kita hanya pasrah kepada Sang Maha Kuasa. Kita ingat kepada Sang Maha Cipta. Ya itu aja ya teman-teman, laporan dari TV Lebaran kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa belajar bersama, kita dapat mengambil iktibar bersama, kita dapat silaturahmi bersama, dan kita dapat membaca ayat-ayat Tuhan yang tersirat bersama juga. Ya itu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.